Udah banyak yang bikin rating mengenai film-film Monsterverse. Kalau gitu gue juga bakal buat rating gue sendiri mengenai Stardust Stream. Dan ini bakal kompleks, yaitu gue bakal buat 2 sesi. Satu video 2 sesi. Yang pertama adalah ranking film Monsterverse berdasarkan film. Yang kedua nanti adalah berdasarkan kaiju, berdasarkan fight scene, berdasarkan fanservice, berdasarkan semuanya. Oke? Kalau begitu langsung saja. Inilah ranking film Monsterverse berdasarkan film. Yang kelima adalah, siap-siap, yaitu sayang sekali film terbaru kita, Godzilla x Kong The New Empire. Karena semua udah pada tahu lah harusnya ya. Kalian juga udah pada tahu. Ini film adalah berfokus kepada jedak-jeduk monster, pukul-pukulan monster, gelut-gelutan antara monster. Cerita tidak penting. Yang penting ada gelut monster. Godzilla, Kong, lawan Scar King, lawan Simu, lawan Titan lain. Pokoknya itu yang paling penting ya. Udah, oke. Yang keempat. Ini agak sulit sebenarnya. Ya, yang keempat ini agak sulit. Tapi mungkin secara terpaksa gue harus menempatkan Godzilla vs Kong. Kenapa? Karena gini ya. Godzilla vs Kong bagi gua kalau misalkan mau di ranking berdasarkan film itu tuh love and hate relationship. Karena kenapa? Secara cerita wah ini sangat-sangat fast pace parah sih, gila. Lu di 5 menit pertama itu udah sampai pada kemunculan Godzilla yang menghancurkan Apex, dan lu baru diperkenalkan Apex tuh like 1 minute ago, 2 minutes ago. Like gua nggak tahu basisnya Apex ini apa. Perbedaannya sama Monarch itu dikenalkan di Godzilla 2014, dan itu diperkenalkannya secara flawless ya, secara nggak gamblang. Baru di Godzilla King of the Monsters diperdalam lagi. Gua nggak include Monarch Legacy of Monsters karena itu series hitungannya. Kita hitung berdasarkan movie aja, dimana kita paham Monarch ini dari 2 film. Bahkan sebenarnya bisa dibilang dari Kong Skull Island juga. Tapi kalau Apex ini bener-bener kayak wow, lu diperkenalkan, tiba-tiba udah ada konflik, udah ada konspirasi, kayak cepat banget gitu loh. Dan jujur gue peduli di Godzilla vs Kong itu hanya pertarungan kaijunya aja. Ya Godzilla lawan Kong literally. Jadi gue bakal skip langsung ke pertarungan yang di air, langsung skip ke pertarungan yang ada di Shanghai, dan langsung ke pertarungan antara Godzilla versus Mechagodzilla sampai ke ending. Udah itu aja yang gue peduli. Sisanya gue nggak peduli gitu loh. Jujur aja, karena pendekatannya kurang. Walaupun porsi manusianya oke, tapi untuk pendekatan cerita karakter dan juga lain halnya seperti basis masalahnya dan lain-lain itu tuh nggak ada. Kayak terlalu cepat aja gitu loh, terlalu cepat, terlalu fast pace, dan lu mesti wah ngebut gitu loh, semua serba ngebut. Oke, yang ketiga adalah Kong Skull Island. Alasannya kenapa bisa Kong Skull Island? Penempatan jokes yang kurang tepat itu udah jelas, dan juga gue ngeliat ada beberapa emang actingnya yang off sih, jujur aja ya. Jadi ini memang rada subjektif mengenai acting. Walaupun aktornya kawakan semua, aktrisnya kawakan semua, tapi perlu diakui kalau misalkan actingnya kurang ya, agak rada-rada kurang gitu loh. Tapi berdasarkan cerita ini oke. Kalau mau dibandingin sama King Kong 2005 ya, ini ceritanya sangat-sangat jauh ya, sangat-sangat jauh di bawah. Tapi kalau misalkan berdasarkan film Monsterverse, this film is okay. Makanya gue taruh di tengah, karena perkenalan Kongnya itu juga diperkenalkannya dengan cara yang bagus gitu loh, dan cerita manusianya itu oke, konfliknya ada gitu loh, tertolong oleh penampilan dari Samuel L. Jackson. Nah, baiklah. Yang kedua, Godzilla King of the Monsters. Jujur, film ini pengembangan manusia ya, terutama di keluarga Russell sangat jelek. Gua akui banget, buruk dari segala macam hal, sudut pandang. Nih satu keluarga itu 3 orang ya, satunya kan mati di awal, yang adiknya si itu Madison. 3 orang ini buruk semua, oke? Tapi bagusnya adalah penempatan di Monarch, oke? Kayak Dr. Serizawa, Dr. Eileen Chen, dan para tentaranya, terus ada profesornya itu oke. Di situ ceritanya oke. Pokoknya selagi ada screen time dari Dr. Serizawa, itu bagus Godzilla King of the Monsters.
Dan untuk kaijunya nggak usah ditanya. Menghadirkan kaiju Toho pada zaman dulu ini fan service-nya benar-benar luar biasa. Walaupun screen time-nya ketutupan badai, gelap, jenuh, redup, banyak dimming effect, banyak ghosting. Wah, tapi epic gitu loh. Inilah penggambaran dimana kalau misalkan ada monster di dunia nyata, tapi dilihat dari sudut pandang manusia. Dan monster ini cenderung banyak. Di seluruh dunia monster dibangunkan, yang otomatis bumi menjadi kacau. Yang lo bisa andalkan adalah pesawat jet atau prototype. Dan lo kalau misalkan berada di darat, ya lo siap-siap kalau nggak keinjek, kesetrum, atau nggak kebakar, itu udah pasti. Atau nggak mentang-mentang ketiban. Well, film ini ya sekali lagi gue bilang, untuk manusianya 50-50. Tapi untuk kaiju, this is the best lah ya. Dan Godzilla di sini cenderung lebih banyak aksi daripada di nomor 1 nanti. Namun gimana ya? Tetap masih ada kelemahan yang harus diperbaiki, dan sebenarnya sudah diperbaiki di film yang di nomor 1, peringkat nomor 1. Ya udah, kita langsung aja ke nomor 1, yaitu Godzilla 2014. Gimana screen time Godzilla itu hanya 8 menit sampai 11 menit, tapi gua bisa rewatch film ini secara penuh tanpa ada skip-skip. Kenapa? Karena gue menikmati jalannya cerita, gue menikmati konflik manusianya, gue menikmati origins dari Mutonya, gue menikmati bagaimana misteriusnya Godzilla sampai kemunculannya akhirnya di ending film, yang dimana kemunculannya pun banyak banget diintervensi oleh kehadiran manusia. But secara overall, this film is one of the best Godzilla movie yang memang mengedepankan sisi cerita. Ini mirip kayak Godzilla -1, cuman lebih banyak ghosting dan dimming effect. Jujur, kalau mau dibandingin sama Godzilla -1 ya, Godzilla 2014 ini bisa bersaing. Tapi dalam segi visual, tetap yang menang menurut gue tetap Godzilla -1. Tapi sekali lagi, kita tidak membandingkan Godzilla -1 dengan Godzilla 2014. Untuk dari segi Monsterverse, Godzilla 2014 secara film dan penceritaan itu masih yang the best. Betapa misteriusnya Godzilla, sekali ya dia muncul kayak mendatangkan teror, walaupun sebenarnya tujuan dia adalah savior. Dan Muto ini beneran overpowered. He's I can say the Godzilla killer because dia hidup dari nuklir sama seperti Godzilla, dan dia bisa mengeluarkan elektromagnetik yang dimana Godzilla sendiri pun kelihatan kan, dia kesulitan menyemburkan nafas atom karena Muto. Ya, wow, this film is chef kiss, okay, for me untuk Monsterverse. This is one the best. Oke, kalau begitu kita lanjut aja ke kategori selanjutnya, yaitu berdasarkan gelut-gelut monsters, oke. Kalau begini singkat aja, yang nomor 5 udah pasti di Godzilla 2014 karena gelutnya hanya sebentar, kaijunya hanya sebentar, dan cenderung bentuk mutonya itu kita nggak terlalu jelas kecuali lu udah lihat official artnya. Itu beneran lu kehalang banget oleh visual dari sudut pandang manusia. Lanjut ke peringkat keempat ada Kong Skull Island. Ini juga sama kasusnya, harusnya Skull Island itu lebih banyak misteri, tapi sini misterinya itu beneran dibatesin ya. Kelihatan banget kayak ini film banyak banget burdennya gitu loh. Beda sama King Kong 2005 yang memang banyak cenderung luas environment-nya, circumstances-nya cenderung sangat-sangat luas. Tapi di sini nih kayak dibatesin, kelihatan aja kayak udah ada pattern-nya gitu. Lanjut ke yang peringkat ketiga ada Godzilla King of the Monsters. Sekali lagi, 3 orang keluarga Russell itu ya, itu sangat-sangat mengganggu ya cerita dan juga pertarungan kaiju, oke? Belum lagi si Madison plot armor-nya kegedean lagi. Lawan King Ghidorah dia bisa nggak mati, itu gimana cerita itu loh. Padahal posisinya udah sangat-sangat dekat gitu loh. Toto ditolong Godzilla dan lain-lain. Udah gitu pertarungan Godzilla versus King Ghidorah ya, yang beneran mereka hantem-hanteman itu terhalang banget sudut pandang manusia, jadi kayak asal lewat, asal mau dibuat kayak Godzilla 2014 gitu, ganggu, tau gak, oke? Kehadiran lu semua tuh di bawah tuh ganggu. Gue pengen lihat bagaimana nih naga berkepala 3 ngebully Godzilla full. Gue gak peduli sama yang di bawah, itu mati aja gak apa-apa, keinjek dah, gak peduli gue sumpah. Oke, yang kedua, Godzilla vs Kong. Godzilla vs Kong ini udah jelas ya, gelut monsternya lebih banyak, screen time Kong dan Godzilla-nya itu sangat-sangat banyak dan memuaskan ya, seimbang mereka, seimbang. Dan juga
pertarungan terakhir mungkin yang gue agak kecewa, makanya dia nggak bisa ada di peringkat 1, yaitu pertarungan dengan Mechagodzilla yang cenderung sangat singkat. Walaupun di situ kelihatan OP ya, tapi tetap Mechagodzilla itu gimana ya? Ini bisa menjadi potensi yang bagus kalau misalkan dia tiba-tiba terbang dan kabur dan nggak dihancurkan. Tapi ternyata dihancurkan begitu aja. Well, bisa dibilang agak kontradiksi. Oke. Yang Godzilla vs Kong ini agak kontradiksi bagi gue. Dari segi Godzilla vs Kongnya bagus, tapi di endingnya jelek. Tapi kalau yang pertama ini, wah ini udah edan. Oke, kita lanjut aja. Godzilla X Kong The New Empire ini udah edan, oke. Walaupun screen time Godzilla itu sedikit, tapi lu lihat betapa Godzilla ini nih overpower mampus. Jadi kalau misalkan dia dibikin pengembangan lagi, sebenarnya malah jadi kurang, jujur aja. Dengan dia dibuat seperti ini aja, kayak asal lewat, terus tiba-tiba evolusi asal lewat, walaupun jelek ya. Tapi di endingnya ketika mereka melawan Zemo, perang besar ya, melawan Zemo, melawan Scar King, melawan pasukan dari Scar King, itu kelihatan banget kalau misalkan ini all out gitu, nggak ada gangguan dari manusia gitu loh. This is monsters versus monsters gitu loh. Ya penyelesaiannya ada di monsters gitu, bukan ada di manusia gitu loh. Walaupun sebenarnya kehadiran manusia penting ya di final battle ya, tapi lu bisa lihat di King of the Monsters aja itu ganggu men. Sumpah, lu ganggu anjing, nggak usah ada di situ, oke? Cukup di Godzilla X Kong ini kita bisa melihat gelut antar monsters, diawali oleh monsters, diakhiri oleh monsters. Nggak ada intervensi manusia, oke? Zemo sadar gara-gara siapa? Zuko. Scar King kalah gara-gara apa? Di baseball tuh sama Godzilla, sama Kong. Udah kayak main badminton tuh, oper-operan, oke? Zemo jadi baik gara-gara siapa? Godzilla. Jadi sebabnya itu hanya karena monsters, disebabkan oleh monsters, dan untuk monsters, sisanya manusianya nunggu aja di bawah. Paling mentok-mentok sama Mothra, karena Mothra itu nggak ke atas tau gue, dia nggak ke Brazil. Dia nunggu di bawah, Mothra tuh nggak ikut final battle. Dia membantu suku peradaban suku Yui dan manusia ada di bawah. Itu bagus dalam segi fanservice pertarungan. Gue puas banget sama Godzilla X Kong untuk dalam segi pertarungan. Jadi gitu aja untuk rating film Monsterverse dari gue. Well, agak beda ya mungkin daripada reviewer lain yang memang cuma satu kategori dalam menempatkan ranking. Kalau gue tuh ada kategorinya lagi. Kalau misalkan gue bilang Godzilla 2014 bagus, tapi dalam segi kaiju jelek pak. Jujur aja, itu banyak buat ghosting, dimming effect yang ganggu gitu loh. Terus kalau misalkan dibilang oke, bagusan Godzilla X Kong, dibilang selera film gue sangat-sangat rendah. Padahal enggak juga. Padahal itu ada kategorinya. That's why gue bikin 2 kategori. Dengan begini kalian puas. Semua jawaban kalian, semua ekspektasi kalian sudah terjawab di video ini. Dan bagaimana menurut kalian? Kalau misalkan pendapat kalian beda, silakan tulis di kolom komentar ranking film kalian sendiri, kategori film kalian sendiri, dan juga alasannya. Kalau gitu, kita sudahi dulu video kali ini. See you guys on the next video.